Penanganan banjir di Jawa Barat telah menjadi perhatian utama bagi para pemimpin daerah, termasuk para gubernurnya. Ridwan Kamil atau Deddy Mulyadi adalah orang yang telah dan sedang menduduki jabatan itu. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurangi dampak banjir, pendekatan yang mereka ambil menunjukkan perbedaan yang menarik. Ridwan Kamil menekankan pentingnya koordinasi antar daerah dan membuat kolam-kolam retensi untuk menangani banjir. Pada tahun 2019, ada sesuatu kejadian yang menarik. Ia mendapat protes keras dari warga Dayakolot. Ridwan Kamil yang mendapat kritik tanpa naskah, jelas agak kebingungan dan terlihat agak terbawa emosi meskipun berusaha tetap tenang. Intinya ia menekankan bahwa pemerintah tidak diam. Pemerintah bekerja, namun dampaknya diakui tidak bisa dirasakan langsung oleh warga. Ridwan Kamil menjelaskan bantuan atau solusi yang bisa dilakukan saat itu hanyalah memberikan bantuan seperti sembako, namun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Warga tidak bisa meminta bantuan langsung tapi harus melalui birokrasi, karena di bawah gubernur itu ada wali kota, bupati, lurah, RW sampai dengan RT. Namun warga tidak peduli dengan soal birokrasi. Yang warga inginkan apa sih yang bisa dilakukan saat itu tanpa nanti-nanti. Namun bukannya mendapatkan jawaban yang pasti saat itu juga, Ridwan Kamil malah pergi begitu saja. Di sisi lain, Kang Deddy Mulyadi, gubernur saat ini, menekankan pendekatan yang lebih struktural. Ia mengkritisi kebiasaan memberikan bantuan sembako sebagai solusi sementara saat terjadi bencana, tanpa menyelesaikan akar masalahnya. Kang Deddy menekankan pentingnya mengembalikan fungsi kawasan konservasi dan memastikan bahwa area perkebunan dan perhutanan tidak dialihfungsikan. Ia juga menyoroti peran PT Perkebunan atau PTPN, yang menurutnya harus fokus pada fungsi perkebunan dan perhutanan, bukan menyewakan tanah untuk peruntukan lain. Bukan itu saja, Kang Deddy tidak ragu turun langsung membereskan masalah. Tidak tunggu besok-besoknya lagi. Apa sih yang di depan mata? Masalah masyarakat yang mendesak langsung dieksekusi. Dari bongkar bangunan yang menyebabkan banjir, bersihin sampah di sungai, sampai menegur masyarakat itu sendiri dan memperingatkan para dinas terkait untuk bekerja sebagaimana mestinya. Nah, siapa yang terbaik di antara yang baik ini? Sebelum Anda berkomentar, silakan simak dulu cuplikan ini. Perubahan sih Pak, ini udah 2 bulan kerendam Pak. Bapak mau nanya atau mau marah? Enggak mau, aku mau mikir solusinya aja Pak. Sebagai Kalau saya jawab, udah, Bapak mau dengar nggak? Iya Pak. Ya. Tenang dulu. Udah kesel soalnya Pak, udah 2 bulan ya Pak kerendam nggak ada solusinya Pak. Dayakolot dari 200 tahun lalu juga banjir Pak. Iya. Terowongan sedang dikerjakan. Non? Cienteng sudah selesai. Cuma nggak ada itunya Cienteng Pak. Dengerin dulu, saya mau bicara. Cienteng sudah selesai, tapi tidak cukup. Maka tahun ini akan dibangun danau retensi lain. Kita bikin seperti Cienteng, masih tidak cukup, kita bikin lagi. Tapi kan butuh proses. Terowongan Curug Jompong sedang konstruksi, mudah-mudahan akhir tahun selesai. Mengalirkan air lebih cepat. Jadi solusi sedang dikerjakan, tapi tidak bisa seperti selesainya yang kita mau. Dan nggak bisa besok, dan semua butuh proses. Jadi kalau dibilang tidak ada solusi, saya kira tidak hanya masalah waktu. Yang namanya membangun rumah juga kan tidak bisa dalam seminggu. Tapi ya, yang paling urgent gitu Pak, yang bisa dilakukan pemerintahan setempat apa gitu Pak? Ya, kita menunggu konstruksinya beres sesuai dengan waktunya kan. Di luar itu kita membantu menyediakan tempat-tempat pengungsian, makanan dan lain-lain. Makanan mana Pak? Itu ngiring kan itu dia dari akan hayang. Atau Pak jangan yang diperhatikan yang di tempat pengungsian Pak, perhatikan orang-orang yang di dalam. Bapak dengerin dulu. Dalam pemerintahan itu ada manajemennya. Kudu hiji-hiji ku Pak Gubernur itu kan ya, makanya ada namanya Pak Kepala Desa. Makanan berkardus-kardus saya titip kepala desa yang membagikan. Ya. Jadi semua dilakukan, membantu dilakukan, jumlahnya memadai, konstruksi dilakukan. Makan siap saja kan ya? Udah nerima kan semua RW dikasih Pak. Setiap RW dikasih. Ya. Udah nerima belum? Pemerintah itu berjenjang, ayah RT, ayah RW, ayah lurah,
ayah bupati, ayah gubernur, ayah presiden diurut Nah, itu. Ya. Kan simbolis atau Saya kesini teh Simbolis Pak. simbolis Iya, simbolis sudah. simbolis doang kan. Simbolis sudah. Simbolis kan Pak. Tapi lewat dari Pak Kades ke Pak RW. Nah, ini Kalau benar nantinya ke belum Pak saya RW. tanyain Pak RW. Kalau Karena belum, semua ketemu Pak kakak ada RW belum? datanya. Nah, terus ketemu saja Kalau tidak Bapak Bapak RW seberapa? R14. Ada 14, hamba wawan taruh sensor. Nah, atas bawahan ngiring kadi hari ini. Oh, yang cuma nasi satu itu. Iya. Harus nasi, anu sebelum kejadian. Harus siap lagi. Harus siap saji atau Iya, cuma nasi doang yang nyampe ke warganya Pak. Cuman beras satu gitu, satu itu. Oke, Pak RW dipanggil ke Pak Kades Babi. Pak, desa Dayakolot 4.000 kakak Pak. 4.000 kakak Pak Iya, Dayakolot. tahu saya juga. Cuman Pak, 2 bulan ini kata rendamnya dengerin, Pak. kalau beras 8 ton aja kemarin baru 2 liter kebagian. Tahun kemarin 8 ton Pak. Jadi gini, tidak ada yang bahagia dengan keadaan begini. Emang kayak saya, rumah saya ikut sedih. Dengan solusi ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, semua dikerjakan kan. Bahwa semua terdampak, semua juga Pak. Saya kesini itu kan peduli untuk menunjukkan. Tapi udah 2 bulan loh Pak. Kenapa baru gitu? Saya tanya, Singapura banjir ke? Jangan yang jauh-jauh Pak. Bukan, saya mau cerita bahwa yang namanya urusan alam tidak selalu kita bisa prediksi. Iya. Maka kalau Akang nanya tadi, apakah sudah dibantu? Sudah dibantu. Akang belum mendapatkan, tanya Pak RW-nya. Karena menurut jenjang pemerintahan, urutannya sudah lewat Pak Kepala Desa ke Pak RW. Sekarang tanya Akang sudah ke Pak RW belum? Jangan-jangan Akang belum ke Pak RW. Ya. Jadi semua mengupayakan, tidak ada yang tidak peduli kan. Semua Ya. Ya, saya tanya ke Pak RW. Kesaring sama Pak Kades ya. Pak Bupati aya nu kudu alat berat teh. Jadi turunin aja, ini dibongkar Pak. Bongkar, nanti kalau didesainnya desain ulang Pak. Kalau desain dibikin melengkung. Ya kan? Dibikin melengkung jadi airnya lurus. Nah, kadituna mah nu paling utamanya warga we atau kumacarana ulah biasa. Iya, ya sebenarnya kan semuanya itu disebabkan oleh duanya. Aku saya tinggalin. Satu, hulurnya sudah rusak. 2, hilirnya tidak terurus. Ya. Hilirnya rusak, padahal mah aparatnya loba. Leuweung dia rusak, ajar dong wae. Kalau di barekingan. Apa aja Pak? Oh, ulah cari cing wae tuh lalajo wae ngilu bantuan. Eta kan beres. Anu aya nama aya pagawean di video sareng video kabeh turun tuh. Turun. Turun. Pak. Hidup sana turun. Hidup turun. Dibantu. Kebenaran hehe. Makasih Pak. Nuhun Pak. Nuhun. Beres. Siap. Oke guys, itu cuplikan soal sekelumit penanganan banjir di Jawa Barat. Soal siapa yang lebih baik atau siapa yang lebih tanggap, silahkan Anda berkomentar. Namun jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak.